terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, apalagi saling bermusuhan dan saling mengadu domba. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman di TV swasta nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul pentingnya menghargai waktu. Hasil pengamatan saya atau hasil survei saya dalam melakukan perjalanan di berbagai 'Berbagai negara maju, yaitu di Jepang,
Mulai dari Tokyo, Kyoto, Kobe, Hiroshima, Nagasaki, Sapporo, dan berbagai prefektur atau kota-kota terbesar di Jepang, hampir dipastikan pada umumnya rakyat atau masyarakat Jepang disiplin dalam hal waktu. Sangat menghargai waktu. Di sana betul-betul waktu adalah uang. Makanya saya heran, masyarakat Jepang itu justru mengamalkan ajaran Quran. Apa ajaran Quran tentang pentingnya waktu? Allah berfirman di Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqa wa tawasau bis sabar. Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Asr ayat 1. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Berada dalam keadaan kepailitan, kebangkrutan. Illa kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan benar untuk beramal soleh. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan benar untuk saling menyerukan berbuat kebenaran. Dan yang keempat, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan benar untuk saling menasihati dalam berbuat kesabaran. Bayangkan begitu pentingnya menghargai waktu. Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim demi waktu. Di surah Al-Asr, kita lanjutkan kajian tentang pentingnya menghargai waktu setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. jika Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang pengertiannya berwaktu. Kenapa Jepang sejak dulu menjadi negara maju? Karena menghargai waktu. Di sana betul waktu adalah uang, waktu adalah kerja, waktu adalah belajar, dan waktu adalah ibadah. Sekarang saya juga melakukan perjalanan ke Dubai dan beberapa negara, beberapa kota di Saudi Arabia dan Emirat Arab. Termasuk di kawasan Asia Tenggara, ASEAN.
Ternyata negara-negara maju itu maju menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata kuncinya dalam disiplin dalam segi waktu. Coba bayangkan Singapura sekarang ini menjadi konon kabarnya. Dan ini hasil bacaan saya. Singapura sekarang ini menjadi negara terkaya ketiga di dunia setelah Qatar, Luxembourg, dan Singapura. Sekarang Singapura ranking ketiga dunia terkaya. Ini dia dari segi pendapatan rata-rata rakyatnya, income per kapita. Jadi negara ranking pertama terkaya di dunia Qatar, lalu Luxembourg dan Singapura. Padahal Singapura wilayahnya kecil, negaranya kecil, lebih luas Pulau Bali. Kenapa bisa menjadi negara terkaya ketiga dunia dilihat dari segi income per kapita atau pendapatan rata-rata rakyatnya? Karena SDM-nya di sana, sumber daya manusia menghargai waktu. Ya kalau di Singapura ada acara seminar nasional, ada seminar internasional, seminar internasional conference, dan pertemuan-pertemuan lainnya, itu tepat waktu. Makanya menjadi negara maju. Kita sebagian, bukan semuanya, dalam tanda petik sebagian. Kita sebagian, undangannya pembukaan seminar jam 8, dimulai jam 10. 2 jam itu Pak Mubashir. Di Jepang luar biasa memang. Waktu adalah, di Jepang, di Singapura, waktu adalah uang. Waktu adalah bekerja, waktu adalah belajar, dan waktu adalah ibadah. Makanya menjadi negara maju. Kita, khususnya di Indonesia Timur, susah on time. Habis waktu. Makanya rugi-rugi orang yang menghargai waktu, disiplin waktu tinggi, lalu ikut acara, mundur 2 jam. Saya bandingkan dengan negara Asia yang lainnya. Thailand. Thailand itu kurang lebih mirip-mirip, beda-beda tipis dengan Indonesia. Di sana juga semeraut. Di kota Pattaya itu semeraut juga. Kabel-kabel listrik hampir menyerempet ke aspal. Mobil-mobil angkutan kota sudah ada yang bannya mirip masih dipakai. Jadi mirip-mirip kita, beda-beda tipis dengan Thailand. Filipina juga begitu, banyak daerah-daerah kumuh di sekitar Manila. Jadi ternyata memang tidak seperti disiplinnya orang-orang negara maju. Jepang, Singapura, Amerika, Jepang, Singapura, Amerika, Perancis, Jerman. Jadi kalau Indonesia, khususnya Makassar, ingin menjadi kota berkelas dunia, world class, kota dunia, yang pertama dibenahi adalah disiplin dalam berbagai hal. Termasuk disiplin dalam berlalu lintas. Disiplin dalam berlalu lintas kita di kota Makassar berisiko tinggi terjadi laka laling, kecelakaan lalu lintas. Karena semua modalnya bukan modal disiplin berlalu lintas, tetapi modal nekat. Saya heran, kota Tokyo, kota Kyoto, kota Kobe, kota Osaka, tidak ada istilah macet. Kita baru ibu kota provinsi. Kota Makassar, ibu kota provinsi, tapi macetnya luar biasa. Tidak ada keteraturan dan berlalu lintas. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui tausiah yang singkat ini, kita kembali ke jalan yang lurus dan benar, mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas, sehingga kita terkenal sebagai kota yang smart city, kota cerdas, and sombere city, kota sopan dan kota beradab. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak luas kalau kita ingin maju, tidak terlalu banyak. Hanya mencakup 4 ruang lingkup kalau kita ingin maju. Baik secara maju secara perorangan individu, maju secara kelompok atau komunitas tertentu, maupun maju sebagai suatu bangsa atau negara. Yaitu disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah. Tiga aspek yang penting. Seorang mahasiswa yang disiplin dalam belajar itu cenderung berprestasi. Disiplin dalam bekerja, apalagi disiplin dalam beribadah. Selain mahasiswa berprestasi, bisa juga diteladani. Jadi bisa memberi contoh, dan bisa dicontoh. Itu di zamannya saya dan kawan-kawan menjadi mahasiswa, sebutannya dulu itu mahasiswa teladan. Jadi bisa diteladani dari segi prestasi akademik, karena tinggi indeks prestasi kumulatifnya, yang akhirnya endingnya adalah indeks prestasi yudhishum. Juga perilakunya sehari-hari bisa dicontoh. Jadi bukan sekadar teladan dalam segi prestasi belajar atau akademik,
tetapi teladan dalam berbagai hal. Cara berpakaiannya rapi, disiplin dalam hadir di kelas mengikuti kuliah, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, disiplin dalam menyetor tugas kuliah tepat waktu. Memang bisa diteladani. Sekarang gelar prestasi, mahasiswa berprestasi, tapi rupanya tidak bisa diteladani. Menonjol IPK-nya tetapi datang terlambat kalau ada acara-acara di kampus. Jadi hanya bisa memberi contoh tapi tidak bisa dicontoh. Nah, ini juga terjadi sebagian pemimpin kita. Membikin acara ditunggulah sampai lama. Oleh karena itu pemimpin yang ideal perlu mengetahui tentang manajemen. Manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau pemimpin yang hebat menghargai waktu, bukan semuanya yang menghandle, yang menangani semua pembukaan acara. Itulah sebabnya ada yang disebut wakil pimpinan. Di universitas ada namanya wakil rektor. Jadi tidak selalu rektor yang membuka acara. Fungsi manajerial, fungsi manajemen tidak jalan. Kenapa sering pimpinan datang terlambat? Karena setengah mati menghandle atau menangani semua acara. Itulah sebabnya ada namanya wakil rektor. Jadi kalau urusan pembukaan acara seminar mahasiswa yang ditugaskan, ada yang disebut delegation authority. Authority of delegation. Tugaskan wakil rektor 3. Ada yang berkaitan dengan rapat koperasi atau rapat pembahasan tentang keuangan universitas. Yang membuka adalah wakil rektor 2. Lalu ada acara yang berkaitan dengan masalah pembahasan peraturan akademik dalam bentuk seminar nasional yang ditugaskan wakil rektor 1. Ada acara yang berkaitan dengan penandatangan kerjasama, misalnya Harvard University dengan Universitas Negeri Makassar. Karena sibuk Pak Rektor, yang ditunjuk wakil rektor 4 bidang kerjasama dan pengembangan. Seperti itu manajemen. Tapi terkadang fungsi manajemen tidak jalan, semua dibuka oleh Pak Rektor. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, itu baru disiplin dalam segala disiplin belajar. Orang yang disiplin dalam belajar, semua waktunya digunakan secara efisien dan efektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Akhirnya meraih predikat kutu buku. Mereka, orang-orang seperti ini rugi kalau tidak membaca. Di perpustakaan, di sangkar-sangkar belajar, di sentra-sentra pembelajaran. Mereka rugi kalau tidak belajar. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Yang kedua, disiplin dalam bekerja. Orang yang disiplin dalam bekerja merasa rugi kalau pekerjaannya itu tertunda.
Merasa rugi kalau tidak masuk kerja tepat waktu atau on time. Merasa rugi kalau tidak produktif dalam bekerja. Sebenarnya falsafah kerja orang Bugis Makassar tidak jauh beda dengan falsafah kerja orang Jepang, orang Singapura, orang Amerika. Saya teliti hanya perbedaan dari segi pengamalan. Contoh, prinsip kerja orang Bugis. Reso patem mengingi, nama lomo nalete pamase dewata. Kerja keras tanpa kenal menyerah, tahan banting, tekung, ulet. Insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini kita lihat petani-petani yang ulet, tahan banting, tanpa menyerah, hujan keras, tetap mengelola sawahnya. Akhirnya dia meningkat status sosial ekonominya. Sering umrah, sering haji, anaknya pada semua punya mobil, ekonominya mapan, rumahnya bagus. Beda yang petani yang malas. Jadi ternyata perbedaannya hasil penelitian saya, perbedaan etos falsafah Jepang dengan falsafah Bugis Makassar relatif sama. Hanya perbedaan dari segi pengamalan, aplikasi. Yang ketiga, disiplin dalam beribadah. Ini ada orang disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, tapi tidak pernah melihat masjid. Jauh dari kecerdasan spiritual. Padahal kecerdasan yang paling tinggi, kecerdasan yang paling tinggi di antara jenis-jenis kecerdasan adalah kecerdasan spiritual dalam hubungan kita dengan hablum minallah. Dalam hubungan kita dengan kepentingan kita nanti hidup yang abadi, yaitu kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat kelak. Karena dunia ini hanya kehidupan yang transit, sifatnya sementara. Orang yang disiplin dalam beribadah, ketika sholat Jumat, ketika hari Jumat, dia datang itu di saat pertama sebelum paling lambat sebelum khotib naik di mimbar. Kapan khotib sudah naik di mimbar baru datang, itu malaikat sudah menutup absensi. Jadi paling besar atau paling pahalanya itu seperti telur ayam. Sedangkan orang yang datang di saat pertama sebelum khotib naik di mimbar, itu pahalanya seperti seekor unta. Bayangkan berapa kali lipat itu telur ayam dengan seekor unta. Unta besar, bukan unta kurus. Atau unta yang tidak pernah makan. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau Makassar ingin maju, ingin menjadi kota berkelas dunia, yang menjadi kota smart and somber city, harus disiplin dalam berbagai hal. Termasuk disiplin dalam manajemen kebersihan. Ini yang berat kita di kota Makassar ini. Persoalan pola pikir dan perilaku dalam manajemen kebersihan. Di Jepang, hampir seluruh wilayah negara Jepang tidak ada sampah. Di mana kunci kesuksesannya? Ternyata adalah di tingkat taman kanak-kanak pendidikan di Jepang belum ada akademik. Belum ada menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi adalah pendidikan akhlak, budi pekerti. Bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Bagaimana anak-anak SDM Jepang yang masih tingkat TK itu merasa memiliki daerahnya, merasa memiliki kotanya, dan merasa memiliki negaranya. Suatu ketika saya jalan-jalan di Kyoto, saya coba memancing anak usia SD. Tabe, silakan bantu saya buang sampah ini di tengah jalan. Saya kasih 1.000 yen. Dia tidak mau, Pak. Bayangkan begitu konsisten, konsekuen, istiqamah, merasa memiliki kotanya. Itu terjadi di Kyoto City, kota Kyoto, bekas ibu kota negara Jepang. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah bersumpah di dalam Al-Quran di surah Al-As, demi waktu, demi masa. Jadi kalau ingin status sosial ekonominya meningkat, ingin mendapatkan gelar yang banyak tetapi dicapai dengan cara yang halal, bukan dengan istilah DT. Banyak sekarang istilah sebutan masyarakat, doktor tiba-tiba. Wah, apa maksudnya itu dokter tiba-tiba? Tidak pernah kita lihat kuliah, tiba-tiba dapat gelar doktor. Jika ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi ahli, menjadi orator, menjadi penceramah kondang, menjadi ilmuwan yang hebat, berkelas dunia, disiplin, kata kuncinya. Disiplin. Disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin belajar, disiplin belajar. Sebagai kesimpulan, hargai waktu,
jika ingin sukses dunia dan akhirat. Dengan 3 aspek yang utama. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah. Hanya dengan orang yang menghargai waktu, hidupnya di dunia dan di akhirat menjadi baik karena mendisiplin dalam 3 hal tadi, belajar, bekerja, dan beribadah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah, pada para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.